Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada siang hari ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruli Rismadona dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Prodi Kedokteran ingin mempresentasikan video penyuluhan saya yang berjudul Narkoba, Narkotika, dan Obat-obatan Terlarang. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Sedangkan narkotika yaitu zat atau obat-obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintesis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah zat atau bahan selain narkotika, psikotropika, yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan atau lingkungannya, seperti alkohol, tiner, cat, lem, kafein, atau nikotin. Biasanya zat adiktif ini juga terdapat pada rokok, sehingga rokok pun sebenarnya membahayakan bagi tubuh kita. Kemudian penggolongan narkotika. Narkotika golongan yang pertama hanya untuk pengembangan iptek, tidak untuk terapi, berpotensi sangat tinggi ketergantungan. Golongan kedua, untuk pengobatan, pilihan terakhir terapi, untuk pengembangan iptek, potensi tinggi ketergantungan. Sedangkan golongan ketiga banyak digunakan untuk pengobatan, pengembangan iptek, potensi ringan ketergantungan. Contoh golongan 1 yaitu opium, kokain, ganja, heroin, LSD, ekstasi, sabu, katinona. Psikotropika golongan 1 dan 2 masuk ke golongan ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, PP 40 Tahun 2013, PMK Nomor 13 Tahun 2014. Golongan 2 ada fentanil, metadon, morfin, vetidin. Golongan 3 ada kodein. Adapun opium atau heroin, morfin, dari Pfeffer somniferum disuling menjadi morfin, kodein, dan heroin. Penghilang rasa nyeri, obat anti batuk, dan diare. Gejala yang pertama yaitu kita akan merasakan perasaan tenang, acuh, malas, mengantuk, mual, cadel, pupil melebar jika overdosis, gangguan perhatian, daya ingat. Yang dimaksud dengan gangguan perhatian daya ingat yaitu seperti daya ingat kita akan menurun, atau pupil melebar itu jika kita overdosis itu mata kita akan membesar dan memerah. Kemudian ganja. Ganja memicu psikosis. Gejalanya yaitu rasa senang, santai, acuh, mata merah, nafsu makan meningkat, mulut kering, pengendalian diri, dan konsentrasi kurang.
depresi, dan sering mengantuk. Nah, ganja ini sendiri nafsu makan meningkat, namun tidak adanya terjadi pertambahan berat badan. Malah orang yang mengkonsumsi ganja biasanya akan cenderung terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Ini adalah contoh tanaman opium atau popi. Di sini bisa kita lihat sendiri, dia seperti berwarna ungu-ungu, seperti bunga yang cantik. Ada yang merah, seperti ini yang saya tunjuk ini seperti kaktus. Amfetamin atau sabu ekstasi. Methylen dioksimetamfetamin atau MDMA. Gejalanya yaitu kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang, bahagia, pupil melebar, denyut nadi dan tekanan darah meningkat, insomnia, hilang nafsu makan. Insomnia, biasanya orang yang mengkonsumsi sabu, ekstasi atau amfetamin ini akan merasakan insomnia. Insomnia yaitu susah tidur, di mana dalam tidurnya dia merasa terjaga setiap malam. Kemudian denyut nadi dan tekanan darah meningkat yang menyebabkan mungkin akan terjadinya di sini seperti hipertensi. Kemudian kewaspadaannya meningkat. Selalu dia seperti berjaga-jaga kepada orang yang mendekatinya dan akan lebih tertutup. Kokain, alkaloid dari erythroxyline coca. Gejalanya gelisah, denyut nadi meningkat, euforia. Euforia yaitu maksudnya senang bersenang-senang, tidak peduli dengan sekitar. Banyak bicara, kemudian kewaspadaan meningkat, kejang, tekanan darah meningkat, berkeringat, penyumbatan pembuluh darah, distonia. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu faktor pendorong yang pertama pengendalian diri, lemah, keluarga, gangguan perilaku, pemberontak, tidak berprestasi di sekolah, tidak diterima di kelompok, berteman dengan pemakai. Kemudian faktor individu, periode remaja, ingin tahu, coba-coba, ingin diakui oleh teman. Kemudian faktor lingkungan, keluarga, dan pergaulan. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran remaja di sini sangat penting. Yang pertama yaitu ikut kegiatan ekstra, OR kesenian, keterampilan, beribadah, tidak bergaul dengan pecandu. Contohnya ikut kegiatan ekstra ini, kita mencari kegiatan kita di luar seperti di sekolah mungkin kita ikut seperti OSIS atau ekskul olahraga, kesenian atau kesenian di sini mungkin bisa tari, nyanyi, atau yang lainnya. Kemudian peranan orang tua. Peranan orang tua yaitu menciptakan rumah yang harmonis, kemudahan berkomunikasi, mendidik yang baik, memberi contoh baik, dan mengawasinya. Kemudian program P4GN, pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, Perdaya DIY nomor 13 tahun 2010. Dampak penyalahgunaan yaitu yang pertama kesehatan. Pada kesehatan akan tertular seperti penyakit HIV, hepatitis, overdosis, dan kematian. Kemudian sosial. Faktor sosial, dampak penyalahgunaan pada faktor sosial yaitu yang pertama sering bertengkar, berbuat kriminal. Seperti contohnya dia akan lebih cenderung senang membunuh atau tidak peduli dengan sekitarnya. Siapapun itu pasti dilawan. Kemudian ekonomi. Uangnya akan cenderung habis dan jika uangnya telah habis dia akan pergi ke dampak sosial yang dimana dia akan mencuri dan berbuat kejahatan. Kemudian pendidikan. Dikeluarkan dari sekolah, pekerjaan. Di mana sekarang ini kita tahu bahwa ada setiap tes kesehatan yang dilakukan dalam kita memasuki pendidikan ataupun pekerjaan. Kemudian hukumnya. Hukumnya yaitu dipenjara, direhabilitasi. Dipenjara yang dimana kita dibawa pertamanya ke BNN, kemudian akan diproses dan dipenjara. Dan di penjara ini ada yang dia memang hukuman mati atau yang
Dia memang hanya dipenjara seumur hidup. Kemudian direhabilitasi. Tips bebas narkoba yang pertama yaitu tingkatkan iman dan takwa. Tingkatkan iman dan takwa di sini adalah kita senantiasa beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba. Kemudian hati-hati dalam memilih teman bergaul. Belajar berkata tidak apabila ditawari dengan alasan itu yang tepat. Kalau tidak mampu, segera tinggalkan tempat itu. Kemudian tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih mulia. Untuk mengisi waktu luang, lakukan kegiatan yang positif. Karena sebenarnya di narkoba ini, yang pertama, kita hanya ditawarin oleh teman kita. Kemudian, dia bertanya, ingin, nggak apa-apa dicoba aja gitu. Itu namanya sistem coba-coba. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena dimana narkoba ini bersifatnya candu. Apabila kita telah mengkonsumsinya sekali atau mencobanya sekali, kita akan ketagihan dan akan selalu kecanduan. Dan dalam kecanduan ini, apabila kita tidak mempunyai uang, pasti kita akan berbuat tindak kriminal. Yang pertama, kita akan mencuri, kemudian membunuh orang lain, tidak peduli dengan sekitar, dan bahkan juga mengganggu kesehatan kita. Say to no drugs, say to no narkoba. Kemudian marilah kita semua berpikir positif dan tidak ada yang namanya sistem coba-coba dalam narkoba ataupun jenis apapun itu. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kepada saudara, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagaimana saudari? Adakah yang ingin ditanyakan? Tanya, Bu. Oke, mungkin sampai di sinilah penyuluhan saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat saudari-saudari yang telah mau membantu saya dalam tugas penyuluhan saya ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diridhoi langkah kita apapun yang kita kerjakan. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri. Terima kasih atas ilmunya ya, Bu Ruli. Ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup penyuluhan kali ini. Menurut saya tadi sudah jelas sih semuanya. Terima kasih, saudari, telah mau membantu saya dalam tugas penyuluhan ini. Sama-sama. Oke, saya akhiri penyuluhan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Rifki?